Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Gara-gara puntung rokok, sebuah rumah hangus terbakar di Kota Denpasar. Polisi menangkap pelaku jambret di sejumlah tempat di Jembrana. Merawat sastra Bali kuno di Museum Lontar Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gianyar menggelar simulasi bencana di kalangan siswa di SMP Negeri 1 Ubud. Simulasi di kalangan pelajar ini bertujuan menyosialisasi pelajar dan masyarakat agar waspada saat menghadapi bencana. Simulasi ini dilakukan mengingat bencana alam sering terjadi karena posisi Bali yang berada di jalur rentan bencana terutama gempa bumi. Kepala Bidang Logistik dan Kebencanaan BPBD Gianyar, I Gusti Ngurah Dibia Prasasta mengatakan, sosialisasi ini agar bermanfaat untuk menghindari jatuhnya korban saat bencana alam. Sosialisasi ini juga sengaja menyasar kalangan pelajar, karena kelompok usia ini cenderung panik saat menghadapi situasi bencana. Kita memilih SMP 3 Ubud karena lokasinya memang jauh dari pemukiman, sampai gitu juga daerah yang berkembang untuk pariwisata. Jadi kita mengenalkan kembali kepada warga sekolah bagaimana kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk melakukan proses evakuasi mandiri ketika terjadi bencana dan mendayagunakan anak didik terutama PMR dan pramuka untuk melakukan proses penyelamatan. Penanganan evakuasi mandiri ini semakin meningkat ketangguhan masyarakat terutama di pendidikan, kelompok masyarakat pendidikan. Selain menyasar kalangan pelajar SMP dan SMA maupun SMK di wilayahnya, BPBD Kabupaten Gianyar secara rutin setiap pekan terakhir akan menggelar simulasi serupa untuk menekan jatuhnya korban saat bencana alam terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Yang 20 di sini, ini Loda. Meski Hari Kartini telah berlalu, namun semangat perayaan Kartini masih terasa. Para ibu rumah tangga di Denpasar pada hari Minggu lalu mengenakan kebaya khas Indonesia dan dengan penuh semangat menari tari hasil kreasi mereka. Walaupun sudah tidak muda lagi, para ibu tetap semangat merayakan Kartini dan melanjutkan perjuangan untuk kesetaraan perempuan. Selain menari, mereka juga bernyanyi dan membaca puisi bernuansa Kartini yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Selayaknya kita wanita Indonesia, jadi kita itu harus mempunyai semangat sehingga bisa maju, berkembang, tidak hanya tinggal di rumah, tetapi juga bisa bekerja, berkarya di luar rumah. Terutama yang kita lagi ada di Bali di sini, sesama perempuan semua saling menginspirasi, saling mensupport, saling mendukung seperti itu. Jadi bersatulah semua perempuan saling mensupport seperti itu. Jadi saling menginspirasi gitu kan, memberi motivasi semuanya yang arahnya positif. Para ibu rumah tangga ini berharap perjuangan Raden Ajeng Kartini mendorong semangat emansipasi kaum wanita Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan wanita dalam pendidikan maupun pekerjaan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pulau Dewata Bali tidak hanya memiliki alam yang indah. Buktinya peninggalan di Museum Lontar di Kabupaten Karangasem menunjukkan Bali juga memiliki tradisi dan budaya kuno.
Di Museum Lontar tersimpan banyak karya sastra Bali dalam guratan tulisan di daun lontar yang berusia ratusan tahun dan masih terawat dengan baik. Seperti diketahui, saat itu lontar merupakan media untuk menyampaikan pesan ketika manusia belum menciptakan kertas. Museum ini berdiri sejak tahun 2017 lalu dan terletak di atas Bukit Penaban, sekitar 68 km dari pusat kota Denpasar. Bentuk bangunan tradisional dan menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Wisatawan akan merasakan suasana asri dan kesan terpencil, namun juga akan terbawa ke masa lampau dan membayangkan kejayaan Bali dalam seni dan budaya. Yang paling tua bahkan berusia 400 tahun bernama Lontar Buana Kose yang mengisahkan bumi saat belum ada kehidupan. Kalau lontarnya yang paling tua itu sekitar 400 tahun, namanya Buana Kose. Isinya tentang apa? Isinya tentang lebih banyak kepada tatwa-tatwa, etika dan pengetahuan-pengetahuan. Kalau yang paling tua memang Buana Kose, tapi rata-rata karena lontar itu tidak semuanya pakai kolofon ya, jadi tidak tertera di sana kapan mereka menulis, siapa penulisnya. Jadi tentunya di sana kalau seperti kita lihat dari kondisi lontar itu sendiri, itu lontar-lontar yang ada di Museum Pustaka Lontar di atas 50 tahun. Selain itu ada banyak lontar lain yang berisi berbagai karya sastra Bali kuno. Antara lain tentang pengobatan tradisional atau usada, lontar babat atau sejarah Bali, lontar yang berkaitan dengan arsitektur dan tata letak bangunan suci, hingga lontar tentang kuliner, hingga kisah Ramayana dan Mahabharata. Sebagian lontar merupakan titipan dan sebagian lagi masih ada di tangan masyarakat yang merawatnya dengan baik. Koleksi yang tersimpan di museum itu ada 100 naskah atau 100 cakep, kalau sisanya masih ada di masyarakat. Jadi karena museum kami masih dalam tahap pembangunan ya, jadi gedung display untuk koleksi penyimpanannya belum ada. Tentunya yang lontar-lontar yang ada di museum itu hanya lontar-lontar yang dititipkan. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa merawat lontarnya baru dititipkan di sini. Sedangkan yang masih mampu merawat di rumahnya masih bisa disimpan di rumahnya, masih ada di sana. Tetapi seperti sekarang, ketika ada Puja Wali Saraswati itu diakomodasi oleh desa, jadi semua lontar yang ada di masyarakat itu diundang dan diupacarai bersama di sini. Pengelola museum juga sudah mendigitalisasi 160 lebih cakap lontar untuk mempermudah wisatawan atau masyarakat membaca dan memahami isi lontar. Karena bagi sebagian masyarakat, lontar masih menjadi pedoman masyarakat Hindu di Bali. Selain sebagai tujuan wisata budaya, Museum Pustaka Lontar bukan hanya saksi bisu, melainkan warisan budaya dan benda pusaka kuno peninggalan leluhur yang bisa menjadi tempat belajar bagi masyarakat agar budaya leluhur tetap bertahan dan lestari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.